Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Chandrika Priseptia, NPM 1951 dari kelas D. Saya akan menjelaskan mengenai studi kelayakan bisnis pada PT Wings Food dengan dosen pengampu Weni Rosilawati, SEMM, dari kelompok 5 yang beranggotakan yaitu yang pertama Dian Romhawati dengan NPM 1951-040276, Dika Andrea Syahta 1951-040278, Dina Novianti 1951-040280, Elsa Tika Pertiwi 1951-040293, Ika Cilindrika Priseptia 1951-040320, Risti Koma 1951-040328, dan Karnila 1951-040331. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai sejarah PT Wings Food. Wings Corporation didirikan pada tahun 1948 di Surabaya, Indonesia. Selama 50 tahun terakhir, perusahaan ini telah berkembang dari sebuah industri kecil, rumah kecil, menjadi pemimpin pasar market leader yang mempekerjakan ribuan orang dengan pabrik-pabrik yang berlokasi di Jakarta dan Surabaya. Tujuan Wings Corporation adalah memproduksi produk-produk berkualitas internasional dengan harga ekonomis. Produksi pertama Wings dimulai dengan pembuatan sabun cuci hijau buatan tangan. Dengan produk ini, Wings berhasil menembus pasar kompetitif pada akhir 1940-an. Segera setelah itu, mereka memperkenalkan sebuah produk baru, krim deterjen yang sangat membantu kebutuhan rumah tangga. Seiring perkembangan Wings yang begitu pesat, maka pabrik kedua PT Sayap Mas Utama dibangun di Jakarta. Selanjutnya yaitu analisis dari studi kelayakan bisnis. Pengertian dari studi kelayakan bisnis adalah penelitian yang menyangkut berbagai aspek, baik itu aspek dari hukum, sosial, ekonomi, dan budaya, aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan teknologi, sampai dengan aspek manajemen dan keuangan, di mana semua itu digunakan untuk dasar penelitian studi kelayakan dan hasilnya digunakan untuk mengambil keputusan apakah proyek atau bisnis dapat dikerjakan atau ditunda, dan bahkan ditindaklanjutin, atau bahkan tidak dijalankan. Studi kelayakan akan melibatkan banyak tim dari berbagai ahli yang sesuai dengan bidang atau aspek masing-masing seperti ekonomi, hukum, psikolog, akuntan, rekayasa, teknologi, dan sebagainya. Jadi pengertian studi kelayakan bisnis adalah penelitian yang menyangkut berbagai aspek, baik itu aspek hukum, sosial, ekonomi, dan budaya, aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan teknologi, sampai dengan aspek manajemen dan keuangan, di mana semua itu digunakan untuk dasar penelitian studi kelayakan dan hasilnya digunakan untuk mengambil keputusan apakah proyek atau bisnis tersebut dapat dikerjakan atau ditunda dan bahkan tidak dijalankan. Selanjutnya yaitu penerapan dari aspek studi kelayakan pada PT Wings Food. Yang pertama dari aspek pasar dan pemasaran, aspek teknik dan teknologi, aspek manajemen, aspek finansial atau keuangan, aspek ekonomi, sosial, dan politik, aspek yuridis atau hukum, dan aspek analisis dampak dari lingkungan hidup. Yang pertama yaitu dari aspek pasar dan pemasaran. Strategi pemasaran yang terarah adalah landasan perusahaan dalam menjangkau dan memenuhi pencapaian pangsa pasar perusahaan. Strategi tersebut diantaranya dijalankan dengan cara melaksanakan aktivitas promosi di lapangan yang sesuai dengan masing-masing target pasar yang dituju. Perusahaan juga mengembangkan produk-produk yang mempunyai kualitas tinggi dengan harga yang sebanding dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Dengan melakukan identifikasi terhadap target konsumen, tim marketing mampu menjalankan strategi pemasaran secara lebih efisien, terhindar dari pemborosan waktu dan biaya yang tidak perlu. Salah satu keunggulan dari perusahaan dalam aspek pemasaran adalah pangsa pasar produk perusahaan yang tidak terbatas pada usia, lokasi, ataupun harga. Perusahaan juga memiliki banyak varian produk yang dapat memenuhi permintaan semua kalangan yang terus-menerus ditingkatkan dari segi kualitas maupun jenisnya. Selanjutnya yang kedua yaitu aspek teknik dan teknologi. PT Wings Food memanfaatkan perkembangan teknologi dalam proses produksinya. Misalnya salah satu mesin pengemasan biskuit dari Eropa yang dimiliki PT Wings Food. Mesin tersebut diklaim sebagai mesin pengemas terbesar di dunia. Mesin tersebut menggunakan teknologi robot yang mampu memindahkan ribuan biskuit dalam waktu 1 jam ke tempat pengemasan PT Wings Food. PT Wings Food mencoba menyesuaikan saluran distribusi dengan kebutuhan pelanggan. Saluran distribusi yang kreatif dan luar biasa menjadi sumber dan keunggulan
pesaingnya, sehingga PT Wingfood dapat memperoleh banyak pangsa pasar dan dapat menjangkau populasi sasaran yang tersebar luas, sehingga dapat melayani berbagai kebutuhan dari berbagai segmen dengan cepat dan terfragmentasi. Sistem saluran seringkali berkembang agar dapat memenuhi peluang dan kondisi pasar. Maka untuk mendapatkan efektivitas maksimum, analisis dan pengambilan keputusan saluran distribusi harus lebih ditekankan pada tujuan. Mendesain sebuah sistem saluran membutuhkan analisis terhadap kebutuhan layanan konsumen. Selanjutnya yaitu dari aspek manajemen. PT Wingfood telah menerapkan sistem manajemen ISO 22000 yaitu tentang keamanan pangan untuk menjaga mutu produk dan keamanan pangan sebagai salah satu standar food safety yang digunakan secara internasional di seluruh dunia. PT Mayora menerapkan sistem manajemen ISO. Selain kebutuhan dunia industri makanan pada khususnya adalah bagaimana meningkatkan profit margin dan efisiensi organisasi sehingga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Karena itu permasalahan ini perlu diantisipasi dengan menerbitkan satu metode untuk melakukan risk analysis bahwa yang disebabkan oleh makanan dalam proses penyediaannya, dan sekaligus diperlukan suatu metode manajemen mutu yang dapat mengontrol dan meningkatkan perbaikan yang berkesinambungan. Melalui penerapan ISO 22000 ini, PT Mayora ini berharap dapat menjamin keamanan produknya untuk dikonsumsi dan melakukan perbaikan yang berkesinambungan, sebagaimana standar sistem manajemen mutu ISO 22000 yang ditinjau secara periodik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Elsa Tika Pertiwi, kepadanya saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Elsa Tika Pertiwi, NPM 1951040293. Izin menjelaskan tentang aspek finansial atau keuangan. Pada tanggal 31 Desember 2016, jumlah aset lancar perseroan dari anak perusahaan adalah sebesar 8.740 miliar rupiah, sedangkan pada tahun 2015 adalah sebesar 7.454 miliar. Sementara jumlah aset tidak lancar pada tahun 2016 berjumlah 4.182 miliar. Sedangkan pada tahun 2015 berjumlah 3.888 miliar rupiah. Total aset perseroan dan anak perusahaan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar 3.884 miliar. Sementara tahun 2015 sebesar 3.151 miliar. Total liabilitas perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar 6.657 miliar rupiah. Sedangkan pada tahun 2015 adalah sebesar 6.148 miliar rupiah. Sementara jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar 6.265 miliar, naik sebesar 20,62% dibanding tahun 2015 yang sebesar 5.194 miliar rupiah. Pendapatan perseroan selama tahun 2016 tercatat sebesar 18.350 miliar. Sedangkan jumlah pendapatan perseroan selama tahun 2015 adalah sebesar 14.819 miliar atau sebesar 3.531 miliar. Jumlah beban termasuk beban usaha, beban lain-lain, dan beban pajak selama tahun 2016 adalah sebesar 3.512 miliar. Sementara tahun 2015 sebesar 2.948 miliar. Untuk pendapatan komprehensif lain adalah sebesar yaitu negatif 42,9 miliar dan positif 16,2 miliar masing-masing pada tahun 2016 dan 2015. Jumlah ini berasal dari pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja jangka panjang dan selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan. Sedangkan total laba komprehensif sebesar 1.346 miliar pada tahun 2016
dan 1.267 miliar pada tahun 2015. Perseroan menutup tahun 2016 dengan mencatat laba bersih konsolidasi sebesar 1.389 miliar atau naik sebesar 11,12% dari tahun 2015 sebesar 1.250 miliar. Selanjutnya, 5 aspek ekonomi, sosial, dan politik. Kerangka paling umum digunakan untuk mendefinisikan CSR adalah triple bottom line, yaitu gagasan bahwa perusahaan harus memperhatikan dan menyeimbangkan 3 tujuan dalam merumuskan dan menerapkan strategi dan keputusan mereka, yaitu ada 3. Yang pertama, memenuhi misi ekonomi mereka, menghasilkan laba bagi pemegang saham mereka, serta menciptakan nilai untuk pemangku kepentingan mereka. Yang kedua, melindungi lingkungan. Yang ketiga, mengangkat kesejahteraan umum masyarakat pada dasarnya. Tanggung jawab sosial perusahaan dilakukan oleh perseroan sebagai bentuk tanggung jawab perseroan terhadap seluruh pemangku kepentingan, baik terhadap lingkungan, karyawan, konsumen, komunitas, maupun pemegang saham. Biaya yang dikeluarkan untuk program-program dilaksanakan yaitu sebesar 1 miliar. Yang keenam yaitu aspek yuridis atau hukum. Dasar hukum dari status badan hukum PT tersebut tercantum dalam pasal 1 butir 1 UU PT sebagai berikut. Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini dan peraturan pelaksananya. PT merupakan badan hukum. Perseroan merupakan suatu bentuk atau legal form yang didirikan atau fiksi hukum atau legal fiction, bahwa perseroan memiliki kapasitas yuridis yang sama yang dimiliki oleh seorang perseroan atau natural person. Apabila dikaitkan dengan unsur-unsur mengenai badan hukum, maka unsur-unsur yang menandai PT sebagai badan hukum adalah bahwa PT mempunyai kekayaan yang terpisah, atau pasal 24 ayat 1 Undang-Undang PT mempunyai kepentingan sendiri. Pasal 82 Undang-Undang PT mempunyai tujuan tertentu. Pada pasal 12 huruf B Undang-Undang PT dan mempunyai organisasi teratur atau pasal 1 butir 2 Undang-Undang PT. Yang ketujuh yaitu aspek analisis dampak lingkungan hidup. Sebagai produsen makanan, perseroan hampir tidak memiliki limbah yang dapat mencemari lingkungan. Di samping itu, perseroan juga berkomitmen mengembangkan industri yang ramah lingkungan. Setiap aspek di dalam rantai yang dapat berpengaruh pada lingkungan. Produksi kendalikan sebagai besar negara yang mempunyai hukum yang berusaha melindungi dan meningkatkan kualitas air, tanah, dan udara. Sayangnya di beberapa negara, penegakan hukum ini lemah atau tidak dilakukan. Perusahaan terkadang memandang bahwa dengan mengikuti hukum tidak lebih dan tidak kurang telah memenuhi tanggung jawab. Sekian presentasi yang saya jelaskan dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.